Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Fatimah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan wabil khusus sahibul hajat. Siapa hajatnya biasanya? Ibu Maria dan dari Bu Antari. Semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua juga selalu juga dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Tentu saya doakan pula semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan
untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah. At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan urusannya, Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Kita akan coba mentadaburi firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, surah ke-22. Ayatnya ayat 26 dan seterusnya, sesamar inilah, sesampai-sampainya. Surah Al-Hajj, surah ke-22. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayatnya ayat 26. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa id bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Makanya ketika tawaf, kita diantaranya kalau sedang ngambil miqat ihram umrah atau haji, itu disunahkan memperbanyak, terutama saat tawaf itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai Allah. Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kita datang ke Ka'bah
untuk beribadah hanya kepada Allah. Ka'bah itu rumah Allah. Semua rumah milik Allah. Tapi yang Allah akui sebagai rumahnya hanya masjid. Dan masjid yang paling utama itu adalah yang ada Ka'bahnya itu Masjidil Haram. Dan Ka'bah itu merupakan Baitullah, rumah milik Allah. Artinya siapapun yang datang ke sana adalah tamu Allah. Artinya siapapun yang datang ke sana adalah sebagai tamu Allah. Makanya orang yang ngambil miqat haji atau umroh, seketika dia gelarnya sebagai wafdullah, tamunya Allah. Nah, sebenarnya kita datang ke masjid sini pun itu juga sama. Dalam hadis qudsi, orang yang datang ke masjid itu sama datang ke rumah Allah, itu sama dengan tamunya Allah. Maka di antara tempat yang mustajabah di muka bumi ini itu adalah rumah Allah. Kalau di luar Mekah Madinah, di luar Mekah maksud saya, ya semua masjid. Semua masjid. Jadi muka bumi ini hanya ada 3 masjid yang dibedakan nilainya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hanya 3 masjid saja yang dibedakan dari masjid-masjid yang lain. Yang lain nilainya sama. Maka dalam fikih, kalau ibu misalnya, ibu bernadar akan beriktikaf di Masjid Istiqlal, maka andaikan ibu ganti iktikaf di Masjid Babu Taubah, boleh, tidak ada masalah. Karena iktikaf di Istiqlal sama iktikaf di Babu Taubah sama saja. Tapi kalau nadar ibu saya akan iktikaf di Masjidil Haram, beda nilainya. Nggak bisa diwakilkan dengan masjid yang lain. Bisa dimengerti ya? Tapi secara umum, siapapun yang datang ke rumah Allah, dia tamu Allah. Termasuk kalau kita datang ke masjid, Masjid Baitul Jihad, Masjid Babu Taubah, Masjid Umar bin Khattab, dan yang lain-lain. Masjid Raudhatul Jannah, Masjid Baitur Rahman misalnya. Itu semua itu adalah merupakan rumah-rumah Allah yang kalau kita datang ke sana dianggap sebagai apa tadi Bu? Tamunya. Dan berdoa di situ, doanya insyaallah mustajabah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pujian, nikmat semua milik Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya apa? Kita tidak boleh berharap dipuji oleh selain Allah, karena itu namanya riya. Karena yang berada dipuji itu hanya Allah. Kalau kita ingin dipuji oleh selain Allah, berarti kita ini riya. Riya itu menghapus amalan. Maka tidak pantas kita berharap dipuji oleh makhluk. Kalau ingin dipuji oleh Allah saja. Karena sejatinya, kalaupun ada orang bilang kita itu hebat, karena kita ini dihebatkan oleh Allah. Kalau ada orang bilang kita ini mampu, sejatinya karena kita ini dimampukan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Bisa dipahami ya? Nah, terus kemudian nikmat juga sama, semua milik Allah. Dan karenanya jangan berharap nikmat kepada selain Allah. Berharaplah nikmat, rizki, barokah, kesehatan, semuanya hanya kepada Allah. Nah, itulah kenapa spirit orang tawaf itu sejatinya mengesahkan Allah, tauhid. Jangan menyamakan selain Allah dengan Allah. Ataupun jangan pernah menyamakan Allah dengan selainnya. Karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sepadan dengan Allah, itu tidak ada. Jadi nggak ada yang sama dengan Allah, itu tidak ada. Jadi Allah itu tidak ada yang menyamai. Allah itu tidak ada yang menyamainya. Terus ayat 27-nya, wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap onta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Mujahid.
bahwa dahulu mereka tidak berkendaraan, maka Allah menurunkan ayat ini memerintahkan agar mereka membawa bekal serta membolehkan mereka naik kendaraan dan membawa barang dagangan. Saya mau terangkan dulu Bu ya. Kalau ibu yang sudah pernah berhaji pastinya tahu ya, dari seantero jagat yang datang, dari pelosok-pelosok penjuru negeri, termasuk dari kutub. Pas saya haji itu nempel dengan tenda saya di Mina, itu orang Taiwan. Orang Taiwan. Baik Taiwan asli maupun Taiwan KW. Karena beberapa yang jadi pembimbing ternyata mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Taiwan. Tapi orang Taiwan yang asli juga ada yang masuk Islam dengan izin Allah, orang Taiwan. Terus kemudian yang kedua, ada beberapa orang kutub kalau nggak salah itu. Orang mana saya nggak ngerti itu. Orangnya putih-putih, sipit-sipit gitu. Pokoknya daerah salju dia. Daerah mana gitu. Dari mana itu nggak ngerti lah itu. Eskimo ya, betul Eskimo kayaknya. Eskimo. Orangnya nggak pakai jilbab, kerpusan gitu dia. Iya. Eskimo itu orang mana itu? Iya betul kan Ge? Iya. Tapi orangnya kok putih-putih ya? Oh iya betul. Enggak. Orangnya kerpusan, nggak jilbab tutup gitu, kerpusan. Orangnya sipit-sipit orangnya. Orangnya kayak iya gitu. Ya Allah. Jadi singkat cerita dari penjuru mana-mana datang. Dan itu bukan hal yang baru. Sejak rumah Allah ditegakkan kembali atas perintah Allah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sejak itu orang sering mendatangi rumah Allah alias berhaji. Jadi ibadah haji itu sudah ada sebelum zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul. Cuman bedanya gini Bu, haji sebelum hajinya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada wukuf di Arafahnya. Ya, jadi haji sebelum hajinya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada aktivitas wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu baru ada itu di haji pertamanya Nabi, haji pertama dan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wukuf di Arafah itu. Ya. Tapi Bu, lanjutannya tapi puasa Arafah dan hari Arafah itu sudah ada sebelum Nabi berhaji. Berarti hari Arafah itu tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah. Karena puasa Arafah sudah ada sebelum ada aktivitas wukuf di Arafah. Berarti kalau kita merujuk pada pendapat ini, puasa Arafah nggak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah. Nah, saya nggak tahu ini bareng apa nggak kita sama Saudi. Saya nggak tahu bareng apa nggak sama Mekah nanti. Saudi sudah tadi itu katanya hari Kamis ya Ustaz. Wukufnya? Ya, jadi karena dia sudah Enggak, wukufnya hari apa? Hari Kamis. Jatuhnya Idul Adha itu mereka. Oh, berarti Rabu mereka sudah wukuf. Oke. Kalau merujuk pada pendapat ini, mau di sana wukuf, kalau di sini masih tanggal 8, berarti di sini masih tarwiyah. Belum Arafah. Disebut Arafah besok tanggal 9-nya hari Kamisnya. Karena kita hari Jumat baru Id. Nah, mungkin ibu bertanya, ya, Jumat. Bukan. Mungkin ibu bertanya, kalau Arafahnya hari Kamis. Enggak. Di sana Kamis. Iya. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Ibu-ibu kan apa namanya? Mau ngomong apa saya tadi lupa. Ya gini, mungkin ibu bertanya, kok bisa ya Ustadz ya? Kok lebih dulu sana Idul Adhanya. Padahal kan kalau dari segi hari kan lebih dulu sini. Begini Bu. Begini. Perhitungan bulan tuh gini. Matahari tenggelam
itu baru hilal dilihat, Bu. Nah, ketika matahari tenggelam di kita, hilalnya masih pendek, Bu. Nggak kelihatan. Ketika Mekah hilalnya, mataharinya tenggelam, hilalnya sudah tinggi. Makanya di Mekah itu sering lihat duluan daripada kita. Kenapa? Karena hilalnya di sana sudah terlihat jelas, sementara kita masih belum terlihat karena hilalnya masih pendek. Pun paham nomboten? Wes, makanya singkat kata singkat cerita itu bisa terjadi. Tapi saya tidak menutup mata dari pendapat yang mengatakan bahwa kalau jamaah haji wukuf yang nggak haji berarti puasa Arafah. Nah, pendapat ini cocok kalau untuk orang yang tinggal sekitar Saudi. Lah kalau jauh dari Saudi kayak Indonesia kurang cocok. Kenapa? Karena kalau Indonesia Timur itu nggak kebagian barengan wukuf. Kalau kita nututi barengan cuma 1 jam, kira-kira kalau kita. Maka yang pas untuk kita adalah ngikuti tanggal sesuai dengan tanggal di sini. Berarti kita puasa Arafahnya tanggal 9. Karena ingat tadi puasa Arafah itu sudah ada sebelum adanya kegiatan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu baru ada tahun ke-10 Hijrah. Sementara Nabi sudah mulai puasa Arafah dari tahun kedua Hijrah. Berarti hari Arafah itu berkaitan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, nggak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah awalnya gitu. Begitu ada wukuf di Arafah, itu tidak lantas kemudian merubah ketentuan hukum puasa itu. Bagi orang yang jauh dari Saudi, maka dia diperkenankan untuk puasa sesuai dengan tanggal di tempat itu. Termasuk di kita besok Arafahnya jatuh bertepatan dengan hari Kamis tanggal 9. Hari Jumat itu Idul Adhanya. Hari apa? Oh, ini Dzulhijjahnya tanggal 1. Tanggal 9-nya nanti maksudnya. Kalau sekarang tanggal 1. Sekarang tanggal 1 Dzulhijjah. Ibu puasa boleh, enggak ada masalah. Kenapa Bu Vina? Kenapa? Enggak apa-apa, boleh banget. Enak loh, Bu. Iya. Pun. Bu Vina, enak loh ini. Loh, ini kuenya nyindir saya. Kok warnanya sama ini? Nama? Boleh, nggak ada masalah. Nggak, maksud saya Arafahnya nanti loh. Yang mana keutamaan puasa Arafah itu, insya Allah, semoga Allah terima ibadah kita ya. Itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan memang betul ini tadi, kalau sudah Allah panggil, nggak tahu gimana ceritanya, jalan aja pokoknya. Orang kalau haji itu gitu. Karena haji itu nggak ada hubungannya dengan mampu atau tidak mampu. Saya pernah ngisi ceramah tasyakuran haji, seorang istri yang pulang haji atau mau haji, saya lupa itu, mau haji apa pulang haji saya lupa itu. Perasaan pulang haji itu. Itu istrinya haji, suaminya yang menghajikan tidak mau haji. Bukan tidak mampu, tidak mau. Sementara sampai meninggal dia nggak haji suaminya itu. Nah terus kemudian pernah di Surabaya saya tahu ada seorang ibu-ibu sudah haji 3 kali, suaminya diajak haji tidak pernah mau, alasannya nunggu tua katanya. Begitu dia sudah nggak sampai tua, mati dia ternyata. Itu kejadian. Maka dan orang yang tinggal di Saudi sendiri belum tentu haji. Iya. Wong orang pas datang haji mereka malah jalan-jalan ke Bahrain. Mereka kalau tanya 5 lam tahuj, kenapa tidak haji? Khauf maut, takut mati gitu. Jadi ada orang itu tinggal di Saudi malah nggak haji. Macam-macam orang itu, nggih. Mungkin ini belan-belan nih ngantri bayar mahal demi haji, sana malah nggak haji. Tapi kan mereka kena kuota juga, nih. Kena kuota tapi kan lebih mudah kan daripada kita gitu. Betul. Walaupun rumusnya kalau untuk kita, Allah akan memampukan siapa yang mau insya Allah. Allah akan memampukan siapa yang mau insya Allah. Makanya kalau dalam madhab Syafi'i, ini kan saya sampaikan di pengajian kemarin-kemarin ya, bahwa kalau udah masuk musim haji, kita diperintah untuk berniat haji.
Ini dari bulan Syawal kemarin. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, sebagian Dzulhijjah. Nah, ini sudah masuk niat haji. Nah, buantari niat nggih, niat nggih. Supaya niat mawon. Nah, niat haji sedangkan semoga segera bisa haji, amin Allahumma insyaallah. Dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah, dengan orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Amin Allahumma insyaallah. Andekan kok sampai meninggal belum sempat berhaji, sudah dapat pahala haji sekali utuh. Ya, itu paling tidak itu. Pun lanjut nggih. Nggih. Ingat dulu waktu masih kecil ya, saya selalu dibiasakan orang tua untuk puasa 2 hari sebelum Idul Adha. Ya. Nah itu, sekarang kan dulu tuh belum pakai ilmunya ya. Kenapa dulu orang tua menyarankan kita kasih puasa 2 hari sebelum? Ya, puasa yang pertama tanggal 8 Dzulhijjah itu tarwiyah namanya. Hari tarwiyah. Kemudian yang kedua, puasa yang kedua itu puasa Arafah. Yang kalau Arafah sahih, nggak ada masalah. Kalau yang tarwiyah itu tentang keutamaan. Kalau puasanya sahih, kalau puasanya. Cuman kalau keutamaannya yang bla 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 itu ada yang mendhaifkan. Tapi kalau puasanya sahih, kalau puasanya tidak ada masalah. Karena pengertian puasa yang 2 hari itu yang 9 itu masuk yang itu Muharram. Muharram ya kata Rasul yang Andainya saya masih ada hidup, tahun depan saya akan puasa tanggal 9 dan 10. Iya, itu Muharram. Kalau yang ini Tarwiyah Arafah, kalau yang ini. Tarwiyah Arafah 89. Yeah. Sama juga sih. Kalau itu 9-10, kalau yang Asyura itu. Kalau ini 89. Terus liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang diberikan dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ini masuk bulan Dzulhijjah, betul ya? Dari tanggal 1 sampai tanggal 13 nanti kita disunnahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar. Namanya takbir mutlak. Allahu Akbar sambil goreng, sambil nyuci, sambil apa? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dari tanggal 1 sekarang ini sampai nanti tanggal 13 asar. Akhir asar itu. Nah, begitu maghrib sudah selesai. Itu takbir mutlak namanya. Suruh banyakin 13 Dzulhijjah. Terus nanti hari Arafah, hari Kamis kalau kita berarti, hari Kamis subuh. Itu seusai sholat fardu 5 waktu itu enggak langsung zikir sholat, tapi takbir dulu. Allahu Akbar, itu namanya takbir muqayyad namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu pun bisa dipahami ya? Nah, itu namanya takbir muqayyad. Dikaitkan dengan sholat fardu 5 waktu itu. Mulai kapan? Mulai hari Arafah subuh. Kalau kita Kamis subuh berarti. Kamis yang akan datang, bukan Kamis besok. Kamis yang akan datang. Nah, ngerti nggih? Pun lanjut. Itu perbanyak zikir. Terus kemudian ada kegiatan namanya menyembelih bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu sapi, kebo termasuk, kambing, dengan segala variannya kecuali rusa. Rusa nggak boleh, walaupun dia mirip kambing. Kuda nggak boleh, karena dia tidak termasuk yang kakinya pecah dua gini. Dia kakinya kan gini, ya.
Nah, itu untuk dibuat kurban. Onta termasuk bisa onta. Nah, kurban ini ada dua macam kalau kata Imam Nawawi. Ada namanya udhiyah yang kita lakukan di Indonesia dan di negara-negara lain. Ada namanya hadyu. Bedanya apa Ustadz? Sama-sama kurban, cuman kalau hadyu dipotong di tanah suci di Mekah. Hadyu. Jadi kalau hadyu dipotongnya di tanah suci sana. Dia berkaitan dengan haji. Berkaitan dengan haji, hadyu namanya. Hadyu itu binatang ternak yang dipotong di Mekah sana. Tadi satu lagi. Udhiyah. Udhiyah. Iya, udhiyah. Udhiyah kita yang di Indonesia ini motong setelah salat Id kita potong. Alhamdulillah. Bun, mustahiknya siapa? Di sini sebutkan mustahiknya adalah pertama yang kurban itu sendiri, kecuali kalau dia kurban nadar. Yang mustahik atas daging kurban itu pertama siapa? Yang kurban itu sendiri. Ya, kurban boleh. Boleh, dan keluarganya boleh, kecuali dia kurban nadar. Saya bernadar misalnya kalau anak saya jadi wakil presiden misalnya gitu ya, saya akan motong sapi misalnya gitu. Nah itu nadar berarti dia dan keluarganya tidak boleh makan daging itu, misalnya itu misalnya. Nah terus kemudian ada yang kedua sebagai hadiah, samping yang kurban, yang kedua sebagai hadiah. Ibu-ibu misalnya, waduh, ini aku dapat daging kambing banyak ya, sementara aku tidak makan daging kambing. Nah, ibu teleponlah tetangga, teman atau siapa, mau nggak mbak kambingnya, itu sebagai hadiah. Boleh, tidak ada masalah. Yang kedua. Yang ketiga, jadi yang kedua sebagai hadiah ini bisa ke orang kaya, tidak apa-apa. Termasuk orang di luar Islam boleh. Abdullah bin Umar ketika motong kurban, dia berpesan ke pembantunya, tolong bagian tetangga kita yang Yahudi itu jangan sampai kelewat ya. Ya, kata Abdullah bin dibagi. Jadi kalau udhiyah kurban orang kafir boleh. Ya, sebagai hadiah boleh, tidak apa-apa. Kemudian 4 mazhab membolehkan kecuali mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh kecuali ada wasiat. Nah, kalau nggak ada wasiat tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain boleh. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Alasannya gini. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ingin memampukan orang, itu harus ngomong ke orangnya. Misalnya, saya akan memampukan Bu Hera. Bu, saya mau kurban atas nama Ibu. Mau ya? Oke Ustadz. Maka beliau saya suruh niat ya. Karena yang mau kurban adalah Ibu. Nah, kalau Bu Hera bilang saya tidak mau Ustaz, berarti kan beliau nggak mau niat. Ya sudah, nggak bisa saya kurban atas sama Bu Hera. Nah, sekarang gini, kalau ke orang mati, dari mana kita tahu dia mau? Dari mana kita tahu dia berniat kurban? Tidak tahu kita kecuali dia wasiat. Kalau dia wasiat berarti dia memang punya niat kurban, itu maksudnya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dan gini Bu Har, kalau orang sudah meninggal, itu sebenarnya Bu Har lebih butuh sedekah jariyah Bu Har. Nah, sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya terus mengalir, seperti beasiswa sekolah, modal usaha, masjid, mushola, majelis taklim, perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih. Nah, itu yang sifatnya pahalanya terus mengalir Bu Har. Jadi akan lebih baik kalau misalnya Bu Har mau kurban atas nama orang tua, mending sedekah atas nama orang tua yang pahalanya terus mengalir. Insyaallah gitu aja. Ngaten nggih? Nggih, monggo. Kalau anaknya belum baligh, tidak apa-apa karena itu perwalian ada pada orang tua. Tapi kalau sudah baligh, dia niat sendiri. Maka harus ngomong. Misalnya Dio, mama mau kurban atas nama kamu ya. Niat ya, itu. Kenapa? Karena Dio sudah akil baligh. Dio harus niat sendiri, tidak boleh ibu niatkan. Itu.
kecuali dia masih kecil. Nah, itu yang niat ibu, karena ibu sebagai walinya lah, orang tuanya gitu. Ya bapaknya ya berarti kan ada orang tuanya, iya. Kecuali cucu itu diasuh oleh ibu. Ya jadi kalau cucu gampang, ibu tinggal gendong anaknya. Nak, manggil apa? Uti apa? Nenek apa? Yang ma. Oh, Eyang ma mau kurban atas nama kamu ya? Nah, mau ya? Dah mama ya yang ma niatin deh, mama mau kurban atas nama kamu. Enggak apa-apa karena dia masih kecil, karena orang tuanya atau mbaknya bolehlah niat atas nama anak, itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Sebentar. Nggih. Nggih. Dalam madzhab Syafi'i harus ngomong, Bu, karena kan dia mesti niat, Bu. Iya, Allah Maha tahu. Cuman kan dalam fikih itu ada kewajiban untuk berniat. Nah, kurban termasuk yang harus niat, kurban itu. Malah kalau dalam madzhab Syafi'i niat itu saat dipotong kurban itu. Cuman kalau pendapat yang lain mengatakan nggak harus pas dipotong. Dari sejak sekarang ini sudah bisa niat. Itu nanti pas dipotong nggak harus cari itu atas nama siapa kemarin, lupa panitianya, potong aja. Karena yang penting yang kurban sudah niat. Jadi gini loh, Bu, kalau ibu kurban atas nama, itu yang ibu atas namakan kan dia harus niat, dia harus niat. Dan kalau ibu nggak ngomongin gimana dia mau niat gitu loh. Makanya harus sampaikan itu kalau dalam madzhab Syafi'i itu begitu. Makanya gini, saya sarankan kalau akan ada beberapa bos-bos yang kurbannya banyak gitu ya, soal itu saya sarankan ngomong deh ke karyawannya misalnya yang mau dikurban atas nama, Le, tak kurbannya ya Le, atas nama kamu Mas ya tahu. Itu nanti niat ya, semuanya niat ya gitu. Niat, nanti sudah sapinya bisa untuk 7 orang karyawannya, ngoten. Itu namanya memampukan namanya. Karena ada juga orang kan enggak mau, aduh, enggak usah Pak, saya udah kurban sendiri misalnya. Ya wis, ya sudah, berarti cari yang lain yang pantas untuk dibantu kurbannya gitu. Itu seperti itu. Oke. Sunnah enggak wajib. Ya, jadi menyaksikan kurban dipotong itu sunnah. Bahkan kalau sanggup motong sendiri, kalau sanggup Nabi. Ya kalau sanggup. Nama? Enggak, bulukna dulu, bulukna. Kan suami saya waktu itu sebelum menikah kan sudah sakit dari lama. Saya kurban sering atas nama beliau, tapi saya nggak mau. Sebentar. Beliau saat itu sakitnya sudah nggak sadar. Masih sadar. Dia sadar tapi nggak bisa bicara, atau tidur aja. Ibarat orang seperti anak kecil yang mungkin begitu apa atau gimana? Ya kalau sudah seperti anak kecil, ibu udah ada masalah. Kan tadi kalau untuk orang yang masih kecil atau seperti anak kecil, itu nanti yang berniat walinya. Nah kayak ini di online ada nanya ini, bagaimana? Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kurban atas nama anak? Ngomong ke anaknya. Kalau anaknya udah balik, nah ibu mau kurban atas nama kamu, niat ya, suruh niat kurban. Nah, niat kurban anaknya, gitu caranya. Tapi kalau anaknya masih kecil, cukup orang tuanya niat, tidak ada masalah. Kalau masih kecil, oke, monggo Bu Vina. Kalau kita sumber dananya satu, terus kan menggilir nama atau cuma satu nama aja setiap tahun? Bagus. Kalau dalam madhab Syafi'i, ini rumus ya, yang kurban itu adalah yang mampu. Sebentar dulu, bisa ayah, bisa istri, bisa anak kan, tergantung di keluarga itu. Yang mampu. Dan satu kambing satu orang, tapi pahalanya insya Allah sekeluarga dapat. Makanya Nabi pas motong kurban itu, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah terimalah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Gak langsung keluarga Muhammad,
nyebut nama Nabi Muhammad dulu berarti itu sunnah ainiyah kalau dalam mazhab Syafi'i. Pribadinya dulu, baru melibatkan keluarga, semoga dapat bagian pahalanya juga. Begini rumusnya Bu, nanti saya terangkan sampainya. Taruhlah misalnya tahun ini yang mampu adalah kepala keluarga Pak Har misalnya gitu ya. Pak Har mampu. Maka Pak Har misalnya, aku maunya kurban atas nama aku aja lah, anak-anak misalnya gitu. Oke, tidak ada masalah. Begitu dipotong kan, itu kurbannya Pak Har kan. Itu begitu Pak Har berkurban, seluruh keluarganya Pak Har itu dianggap gugur beban hukum sunnah muakkadahnya. Karena sudah cukup Pak Har melakukan, itu namanya sunnah kifayah. Kalau sunnah muakkadahnya sudah gugur, beban taklifnya, beban pelaksanaan sudah gugur karena Pak Har sudah melaksanakan, berarti seluruh keluarga itu terbebas dari makruh pada hari itu. Karena lawannya sunnah apa? Makruh. Jadi orang kalau sengaja nggak kurban berarti makruh, kecuali dia tidak mampu. Nah, makruh itu definisinya apa? Dikerjakan, tidak berdosa, ditinggalkan, dapat pahala. Nah, kalau orang selamat dari makruh pada hari itu, berarti dia tidak mengerjakan makruh, berarti dapat pahala. Makanya sekeluarga bisa dapat pahala. Nah, menarik tadi Bu Vina. Kok pengen saya gilir Ustadz? Tahun ini anak saya. Pertanyaannya, yang mampu tahun itu siapa misalnya? Oh, yang mampu bapaknya. Oh, berarti bapaknya mau kurban atas nama anaknya. Ngomong dulu ke anaknya. Boleh, tidak ada masalah. Sehingga nanti bilang ke masjid, ini kurban atas nama anak saya. Boleh, silakan, tidak ada masalah. Bisa dimengerti ya Bu Vina ya. Yang penting nanti gini, jangan sampai karena sudah selesai giliran sudah semua terus ngomong apa? Ini aku udah kurban semua, udah nggak usah kurban lagi lah, itu yang salah. Yang betul tetap kurban terus, lagi kita mampu ya, kita kurban terus. Bahkan Abdullah bin Abbas itu pernah, beliau itu dalam kondisi ekonomi lagi sulit. Beliau pada hari kurban itu tetap kurban, tapi motong ayam. Ditanya orang, kamu kok motong ayam, kurban ayam apa? Enggak, ini bukan kurban. Ini hanya ikut meramaikan syiar Allah berupa memotong binatang pada hari ini. Saya mampunya ayam, ya motongnya ayam gitu. Jadi disarankan bagi ibu-ibu, kalau memang lagi nggak ada duit misalnya, atau nuwun, itu motong ayam. Jangan beli daging ayamnya, motong ayamnya. Karena udhiyah, ya nanti dimasak, dibagi-bagi ke satpam atau siapa lah gitu. Tapi jangan beli dagingnya ya, motong ayamnya itu. Karena hari itu adalah udhiyah, motong artinya. Lah itu kan dari tukang keliling itu. Yang tukang keliling itu kan ada itu. Iya itu, iya. Kita ini niat gitu. Nggak harus lihat, boleh kan? Nggak harus lihat, tidak apa-apa. Tapi jangan beli daging frozennya itu. Jadi pasar boleh. Kalau lebaran udah nggak ada. Kalau pasar. Ya enggak, seandainya. Kalau ada, ya apa? 3 hari ya. Selama 3 hari itu pilih aja. Hari kedua, ketiga, keempatnya bisa. Jadi keluarga itu berarti istri atau suami dan anak-anak gitu kan? Ya. Termasuk orang tua. Kalau orang tuanya tinggal serumah masuk. Kalau sudah rumah sendiri berarti keluarga sendiri sudah. Tapi kalau sudah masih serumah itu masih masuk walaupun orang tua sendiri. Ngaten. Nggih. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain bisa dari sekarang, boleh, tidak apa-apa. Bu Maria niat dari sekarang, nanti dipotongnya nggak usah niat lagi, nggak apa-apa. Sehingga panitia kurban nggak perlu terus nanya, aduh ini kambingnya siapa ya ini. Nggak perlu. Berarti panitia tinggal Bismillah Allahu Akbar. Tapi kalau dikasih nama juga boleh, nggak apa-apa. Cuman kata para ulama, kalau dikasih nama-nama yang mulia itu sebaiknya jangan. Jadi dikasih kode aja. Dan sebenarnya tidak harus disebut namanya asal kita sudah niat dari awal. Itu panitia tinggal motong aja. Bahkan pada saat kita misalnya pakai uang itu menyerahkan uang ke panitia pun itu kita berniat langsung. Itu sudah niat ya, sudah niat. Dan kalau di surah Al-Hajj ayat 37 kan Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanahu taqwa minkum. Jadi yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, tapi ketakwaan kita. Jadi takwa kita ingin kurban itu yang sampai kepada Allah. Ini ada lagi pertanyaan ya. Kalau kita kurban tapi anak laki-laki kita belum akikah, apa boleh Pak Ustadz? Sebentar. Sebentar, saya jawab dulu ini ya.
ada orang mau akikah plus kurban, gimana itu? Beda, udah sering. Enggak, ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ini kan anaknya belum akikah, ingin kurban, boleh nggak? Jawabannya ada dua pendapat. Kalau kata Imam Nawawi nggak boleh. Nggak boleh kurban sendiri, akikah sendiri. Lebih dulu mana? Kalau sekarang kurban dulu. Kalau nanti ya akikah dulu nggak ada masalah. Tapi kata Imam Romli boleh. Boleh menggabungkan dua niat, akikah dan kurban sekaligus. Nggih, monggo Bantari, monggo. Nggih. Berarti secara kita orang yang umum itu mengartikan bahwa kita sudah dikurbankan. Yang tidak mampu. Ya, yang tidak mampu. Ya itu betul. Kalau nggak salah itu jadi bukan berarti orang nggak mampu itu tidak berdosa dia kayak begitu. Jadi dia apalagi kalau dia sudah punya rumah meskipun Iya. Muka atau dan apa itu dia punya pengajar meskipun pengajarnya semakin Jadi gini, betul memang Nabi pernah kurban atas nama umatnya. Dan umatnya itu bagi yang nggak mampu, kalau yang mampu ya mesti kurban sendiri. Nah kalau suatu saat dia mampu, ya dia punya beban taklif sunnah muakkadah untuk kurban. Kurban itu nggak wajib ya, tapi sunnah muakkadah. Kecuali madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi itu wajib. Kayak ini lah Bu, ini kan masuk 1 Dzulhijjah nih, kan rame itu di mana-mana bahwa kita dilarang memotong kuku dan bulu kan. Baru mau nanya. Nah, saya mau terangkan Bu, saya terangkan. Saya baca hadisnya dulu ya. Saya buka dulu hadisnya ntar. Secara umum, saya mau terangkan dulu. Secara umum, mengenai larangan memotong kuku dan bulu itu, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai binatang dipotong itu, ada dua pendapat secara umum. Pendapat yang pertama, maksudnya kuku dan bulu orangnya yang akan kurban. Pendapat yang kedua, kuku dan bulu binatangnya. Wes, saya ulang ya. Para ulama secara umum dibagi dua pendapatnya. Maksudnya larangan memotong kuku dan bulu orang yang akan kurban. Pendapat yang kedua, memotong kuku dan bulu binatang yang akan dikurban. Kalau orangnya saya nggak bahas, Anda sudah paham. Kalau binatangnya mana dalilnya Ustaz? Ini saya bacakan dalilnya ya. Jadi jangan dikira nggak ada dalilnya. Ini ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang pertama, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada amalan anak Adam yang dicintai Allah pada hari Idul Adha kecuali berkurban. Karena ia akan datang, karena ia hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, bulu dan kukunya. Nanti binatang kurban akan datang kepadanya pada kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya. Saking cepatnya pahala kurban sudah sampai kepada Allah sebelum darah hewan sembelihan jatuh ke tanah. Maka hiasilah diri kalian dengan berkurban. Ini yang dipakai dalil bahwa yang sampai kepada kita itu binatang lengkap dengan kuku, bulu dan rambutnya tadi itu. Karena kalau itu dipotong nanti ada yang kurang berarti dari binatang itu. Satu. Begitu pula dengan hadis riwayat At-Tirmidzi di mana dikatakan dalam riwayat ini li sahibiha bikulli sya'ratin hasanatun. Bagi orang yang berkorban, setiap helai rambut bulu hewan kurban itu adalah satu kebaikan. Artinya kalau bulu binatang itu kita potong berarti kurang jatah kebaikan kita, makanya jangan potong. Ini yang dipakai dalil, yang dimaksud jangan dipotong itu adalah kuku dan bulu hewannya. Wes, ini pendapat dua kubu ya. Sekarang saya bahas yang pertama, orangnya. Madhab Hambali menyatakan haram kalau ada orang yang sudah niat kurban motong kuku dan bulunya. Madhab Hambali. Belum selesai madhab Hambali. Makanya biasanya teman-teman ustadz lulusan Timur Tengah, terutama Mekah Madinah, itu agak galak dalam masalah ini. Karena madhabnya Hambali.
dalam mazhab Hambali haram ibu yang niat kurban motong kuku dan bulunya. Dan bulu ibu maksudnya, itu haram. Ini pendapat mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Syafi'i makruh. Makruh. Jadi nggak haram, makruh. Sebaiknya nggak usah dipotong. Pendapat Imam Hanafi boleh-boleh saja. Tidak makruh, tidak haram, ya boleh-boleh saja. Itu mazhab Hanafi. Bahkan ada pendapat yang mengatakan itu hanya berlaku untuk orang yang sedang haji saja. Itu pendapat. Nah, ini saya sampaikan supaya ibu nggak berkeras-keras dalam masalah ini. Kalau ibu nanya saya, Ustadz gimana? Saya bermadzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i makruh itu aja lah. Ya, saya bermadzhab Syafi'i. Malah saya sebenarnya lebih condong memaknai bukan orangnya, tapi binatangnya. Kalau merujuk pada hadis tadi ini yang saya baca tadi itu hujah yang dipakai oleh para ulama. Tapi untuk kehati-hatian saya juga nggak motong bulu dan kuku saya. Itu seperti itu untuk kehati-hatian namanya. Tapi kalau saya sebenarnya lebih condong kepada tadi, maksudnya kuku dan bulu binatang yang akan dikurban itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngateng ya bulu kenang ya? Tadi kan bingung. Ngaten. Tengah segini udah nggak boleh motong. Oh, kalau kukunya panjang bagaimana gitu ya? Iya. Oh, lanjut. Pertanyaan aja deh, monggo silakan. Yang mau tanya protes marah boleh. Monggo silakan. Yang mau tanya protes marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Loh, jelas semua? Atau tidak jelas semua? Pembagian dagingnya Ustaz, jelasin Ustaz. Oh, pembagian dagingnya. Saya mau pakai rumus dasar dulu ya. Hewan kurban itu binatangnya, dagingnya seutuhnya itu adalah hak yang berkurban sebenarnya. Saya ulang. Binatang kurban, dagingnya seutuhnya atau bagian dari binatang itu seutuhnya itu milik yang berkorban. Ya, tunggu dulu, milik yang berkorban. Artinya terserah dia. Iya, betul. Wes, tapi ada tapinya. Tadi kan di Al-Hajj disebutkan jangan sampai kita itu tidak memberi kepada fuqara masakin. Nah, berarti gini, mustahik yang harus mendapat prioritas itu adalah fuqara masakin. Nah, di dalam fikih Islam sesuatu itu disebut banyak kalau sepertiga atau lebih. Maka usahakan untuk fuqara masakin jangan kurang dari sepertiga kalau bisa. Taruh misalnya sapi berat bersih dagingnya 100 kilo. Misalnya sapinya berat bersih berapa? 100 kilo. Maka untuk fuqara masakin paling enggak jangan kurang dari 35 kilo lah. Selebihnya monggo dipakai oleh yang kurban, mau dibagi ke temannya, ke saudaranya, ke orang tuanya, ke tetangganya sebagai hadiah boleh silakan. Catatan pentingnya, yang berkorban sama yang diberi sebagai hadiah itu hadiah namanya, bukan hak milik tapi hak hadiah. Tidak boleh dijual. Khusus untuk fuqara masakin itu hak memiliki. Dia boleh dijual. Boleh jual. Nah, jadi kalau untuk fuqara masakin dia boleh jual. Pertanyaan gini Ustaz, dari mana kita tahu ini kita sebagai hadiah atau sebagai fuqara masakin? Gampang. Ibu jujur aja pada sendiri, ibu hari ini lagi butuh nggak? Misalnya ada orang, aduh saya lagi butuh bayar utang nih, nggak punya duit, padahal harus bayar utang, adanya cuma daging kurban, saya jual aja deh, boleh silakan. Karena ibu lagi fakir berarti kan lagi butuh, ibu. Ini mau bayar SPP anak-anak, nggak punya duit ini, adanya daging kurban, jual silakan. Tapi dengan catatan kalau ibu bukan pemilik ya, kalau ibu pemilik kurban jangan dijual, walaupun ibu itu saya kira. Misalnya ada fakir yang kita kasih, ternyata dia jual kan yang lebih butuh. Enggak apa-apa. Uangnya daripada dagingnya. Iya, enggak apa-apa. Ini udah peninggalannya lagi ya, kalau ada yang dapat kurban banyak Jual. Iya, boleh iya, asal dia fakir miskin boleh enggak apa-apa. Kan kadang-kadang mereka dapatnya lebih dari situ dapat sini dapat. Iya, apalagi besok ini kan yang motong bisa 2 hari itu, Jumat sama Sabtu itu yang motong itu. Boleh, tidak ada masalah. Monggo yang lain silakan. Nggih. Kalau di kampung itu kan bisa dikatakan jarang ya yang Hmm. berkurban meskipun Hmm. mereka mungkin Hmm. di lingkungan Hmm. itu. Hmm.
Dan kita untuk korban kayaknya kalau cuma satu dibagi-bagi banyak gitu, dapatnya sedikit-sedikit itu gimana sih? Ya mau gimana lagi Bu? Terus maunya gimana Ibu maunya? Iya, jadi itu nggak ada dia minimalis maksudnya apa gitu loh banyaknya buat pembagi. Oh gitu. Ya. Gini. Sepantasnya gitu aja lah. Iya, pantasnya. Sepantasnya aja gitu aja lah. Ya supaya Jangan lucu ya kalau dia cuma dapat kadang cuma bau-bau doang gitu. ya pokoknya sepantasnya lah. Jangan sampai nggak sepantasnya. Misalnya sepantasnya setengah kilo misalnya itu misalnya. Ya pokoknya sepantasnya lah. Jangan 1 ons, jangan. Paling enggak setengah kilo untuk dagingnya misalnya, tulang-tulangnya plus-plusnya. 4 kilo dagingnya bercampur dengan minyak. Menurut saya tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Ya, saya kira itu. Allah a'lam. Saking banyaknya karena nggak ada lagi yang ini ya, nggak ada lagi yang kurban. Nah, itu. Ya intinya sih nggak harus semuanya dapat sih memang. Gitu. Tapi yang penting ya dibagi sepantasnya lah. Monggo yang lain silakan kalau ada. Atau cukup dulu kali ya. Kita tutup dulu aja. Mungkin kalau ada mau nanya nanti silakan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi potong Oke, kembali